Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas praktik kedua dari analisis dan visualisasi data dengan soal sebagai berikut. Untuk paket yang sudah disuruh diinstal, saya sudah install sebelumnya. Kemudian soalnya sendiri, yang pertama gunakan plot program untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan ini preferensi program tersebut. Nah, namun sebelumnya di sini ada datanya dulu, sudah ada datanya. Datanya sudah saya simpan ke dalam folder CSV. Ini untuk soalnya seperti ini. Kita langsung saja. Namun sebelumnya saya sudah membuat datanya di kodenya. Jadi kita tinggal private. Ini untuk datanya. Kemudian data, ini datanya. Oke. Nah, untuk membuat histogram untuk kodenya sendiri seperti ini. Nah, ini untuk histogramnya. Keterangannya sudah saya buat berdasarkan hasil dari histogram variabel pendapatan dengan jumlah data sebanyak 498 observasi. Terlihat bahwa sebaran berada pada rentang nilai sekitar 2 sampai dengan 7. Oke, bentuk histogram menunjukkan distribusi yang relatif merata dan tidak membentuk pola lonceng atau normal kurva. Hal ini menunjukkan bahwa data mendapatkan tidak berdistribusi normal secara sempurna, namun cenderung menyebar secara hampir merata tanpa adanya penumpukan data signifikan pada nilai tertentu. Ini untuk soal nomor yang pertama. Kemudian soal nomor 2, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Referensikan hasil grafik tersebut. Oke, ini juga saya sudah sebelumnya sudah untuk hasilnya sendiri seperti ini. Kemudian biar kelihatan lebih jelas, kita akan membuat garis bantu. Nah, ini. Nah, titik-titik data menunjukkan pola meningkat ke atas kanan. Ini artinya semakin tinggi pendapatannya semakin tinggi, maka cenderung semakin tinggi pula kebahagiaannya. Ada hubungan linear positif meskipun tidak sempurna karena masih ada titik-titik yang menyebar seperti yang ini. Ini untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut untuk nomor 3. Soalnya nomor 3, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Untuk regresinya
untuk regresinya saya jelaskan sebentar. Untuk persamaan regresi dari output R ini diperoleh nilai koefisien intercept 0,2. Kemudian untuk pendapatannya di 0,7. Ya, sehingga persamaan regresinya adalah kebahagiaan ini ditambah dengan pendapatan. Untuk interferensi persamaan, interferensi yang 0,2, artinya jika pendapatan 0 maka tingkat kebahagiaan diprediksi sebesar 0,2 sekian. Walaupun secara realita pendapatan 0 jarang terjadi. Nilai ini hanya sebagai titik awal material. Kemudian koefisien pendapatan 0,7, artinya setiap kenaikan satu pendapatan maka kebahagiaan akan naik di 0,7 sekian. Jadi disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka tingkat kebahagiaannya juga cenderung meningkat. Hubungan ini terbukti kuat dan signifikan berdasarkan hasil dari riset. Oke, kemudian soal nomor 4. Gunakan perintah plot nama variabel untuk cek homoskedastisitas, interferensikan hasil plot. Oke. Ini plot data. Model. Nah, yang pertama ini ada residues versus relate. Plot ini digunakan untuk mencetak linearitas dan homoskedastisitas varian residual. Titik-titik terlihat menyebar secara acak. Titik-titiknya menyebar secara acak di sekitar garis horizontal. Tidak terlihat pola melengkung ataupun pola tertentu yang jelas. Jadi ini menyebar. Jadi model regresi sudah cukup linear dan secara umum tidak ada masalah besar pada pola hubungan antara variabel pendapatan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, ini ada normal Q and plot. Plot ini digunakan mencetak apakah result berdistribusi normal. Jadi titik-titik mengikuti garis, titik-titiknya mengikuti garis. Jadi secara lurus. Ada sekitar penyimpangan di bagian ujung ini, tetapi tidak terlalu ekstrim. Jadi result dapat dikatakan mendekati distribusi normal sehingga asumsi normalitas cukup terpenuhi. Oke, yang ketiga adalah cell location. Plot ini digunakan mencetak keamanan garis radial. Titik-titik tersebar cukup merata, menyebar, dan tidak membentuk pola mengkerucut atau melebar. Garis yang merah, garis titik yang merah relatif datar, walaupun ini ada mengikut sedikit. Jadi varian radial bisa dikatakan palutan atau homoskedastisitas tertentu, sehingga model cukup bagus. Dan yang terakhir ada plot radial. Plot ini digunakan untuk melihat apakah ada data yang berpengaruh besar atau influential point. Dan di sini dari hasil hampir semua titik berada di area aman. Area aman itu sebelah kanan.
tidak melewati garis lekuk detail yang besar. Namun tidak ada titik-titik ekstrim yang terlalu berpengaruhi model. Jadi tidak ditentukan apakah yang tidak ditemukan data yang sangat terpengaruh, sehingga model bisa disebut stabil. Begitu untuk penjelasan singkatnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Semoga di video kali ini dapat memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.